Selamat datang di Generasi Mecin hari ini bersama saya Patra Gumala. Hari ini saya ngobrol-ngobrol di pinggir kolam renang dari Hotel Aston TB Simatupang. Enak sekali. Nanti kita akan liatin juga menu-menu makanannya di sini. Nonton Generasi Mecin hari ini karena nggak akan ngobrolin politik, tidak ya. Karena secara ini sudah minggu tenang, hari ini kita bakal lebih chill dan lebih santai ngobrolnya seputar game, di mana negara sekarang sudah mewadahi para atlet-atlet game online atau yang biasa disebut e-sport. Beberapa waktu yang lalu juga ada Piala Presiden ya, mempertandingkan atlet e-sport seluruh Indonesia. Gokil, seluruh Indonesia ditanding masuk grand final di Jakarta dan ketemu pemenangnya kemarin namanya Onyx kalau nggak salah ya. Anak-anak muda yang disebut sebagai atlet e-sport. Dan atlet e-sport ini bahkan sudah dipertandingkan juga kemarin di Asian Games ada, nanti di SEA Games juga ada. Nah kedepannya apakah ini akan jadi wadah yang potensial? Cuman masalahnya ada beberapa orang tua mungkin yang masih konservatif, khawatir anaknya terlalu banyak main game. Nah kita akan coba melihat dari dua sisi ya perkembangan game online saat ini. Kebetulan di sebelah saya sudah ada salah satu atlet e-sport juga nih, ada Yota. Yot, halo. Sulah, atas juga. Nah biar balance nih, siapa tahu ada orang tua juga yang nonton. Saya juga mengundang salah seorang sosiolog, ada Bapak Muhammad Agus. Halo Pak. Ya. Pak Agus aja saya panggil ya Pak. Siap. Bapak main game online? Tentu tidak dong. Tapi saya nanti nanya-nanya ya Pak ya. Iya. Saya mau nanya-nanya ke Yota dulu. Yot, sebenarnya sejak kapan sih e-sport itu booming di Indonesia lah? Kalau ngelihat di Indonesia, fenomenanya ini udah mulai muncul sebenarnya dari 2 tahun terakhir sih. Kalau gua ngelihat sendiri, dengan sekarang kita udah masuk internet 4.0, smartphone udah bisa dijangkau oleh semua lapis masyarakat, internetnya udah 4G di mana-mana. Ini kayak semacam satu kesatuan yang bikin sekarang tuh game online dijadiin e-sport dan lebih menjangkau masyarakat luas. Game online sekarang tuh udah mobile gitu. Phone ya? Betul. Warnet tuh masih laku nggak sih warnet? Warnet kalau game center gitu. Gue lihat sih masih banyak kok yang main. Cuman mungkin memang trennya udah nggak ngetren lagi gitu. Karena ada beberapa game yang emang masih main di PC ya? Masih ada. Gue salah satunya juga masih main di PC sih. Coba kita, gue kan nggak terlalu detail ya soal game ya. Untuk e-sport sekarang yang Indonesia tuh gamenya apa aja sih? Yang lagi rame sekarang itu ada PUBG Mobile, Mobile Legends, ya terus ada Free Fire juga. Free Fire, itu yang ya? tiga game mobile yang lagi rame sekarang. Oke, terus kalau yang PC? PC biasanya ada Dota 2, Dota 2 ya? Point Blank, lalu Counter Strike juga Global Offensive. Itu sih yang paling rame di Indonesia sekarang. Oh. Bapak mentok di soliter ya Pak? Sama Pak, saya juga Pak, saya nggak main Pak. Saya mah soliter itu aja Pak. Nah terus kalau lo apa nih spesifikasinya di mana? Gue sendiri sebenarnya komentator untuk game League of Legends. Komentator tuh gimana sih? Ada lagi ya? Komentator itu apa ya? Sama ya kayak komentator sepak bola lah. Oh misalnya tim A lawan tim B, tim A sudah berhasil mengalahkan 2 pemain gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman League of Legends ini sebenarnya di Indonesia kurang populer, tapi di luar sangat populer. League of Legends. Betul. Okay. Di luar tuh di mana? Di Amerika? Di luar, di Amerika, di Eropa, di Tiongkok juga, Korea sangat ramai. Oke. Nah kalau di Indonesia tuh udah sehebat apa sih atlet-atletnya berarti? Wah, kalau gue lihat ya, ini sekarang itu atlet-atletnya mereka udah punya prestasi yang bisa dibilang mengagumkan. Contohnya untuk yang Point Blank, tim RRQ Endeavor kemarin tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu gue lupa, tapi mereka berhasil juara 1 di turnamen Point Blank International Championship. Oke. Lalu kita tahu sendiri Asian Games kemarin, salah satu player dari game Clash Royale, ya, dia dapat medali emas. Oke. Dan kemarin baru saja perwakilan kita dari Indonesia, EVOS Capital untuk game Free Fire, turnamennya di Thailand dan mereka bisa bawa pulang medali emas juara 1. Itu yang di Thailand itu seluruh dunia atau Asia? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Indonesia juara 1. Luar biasa. Wow. Nah kalau dari sisi komersilnya si atlet-atlet ini udah dapat duitnya tuh dari mana? Dari kejuaraan atau dari? Itu salah satunya. Jadi sumber pendapatan untuk gamer yang
dikategorikan atlet e-sport ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama dia yang tadi dari hadiah turnamennya. Yang kedua juga mereka dapat gaji bulanan. Gaji bulanan siapa yang gaji? Organisasinya. Oh, gitu dari organisasi timnya atau ya organisasinya. Dan juga ada tunjangan dari sponsor. Biasanya kan karena mereka ini udah terkenal nih. Sponsor-sponsor otomatis pengen endorse. Benar banget. Jadi mereka itu juga dapat bonus lah dari endorse. Kadang juga penghasilan dari sponsor itu bisa melebihi gaji bulanannya loh. Oh gitu. Wow, oke. Biasanya sampai berapa? Kalau gaji yang lo tahu gaji bulanannya? Sekarang tuh udah nyentuh angka belasan sampai 20 jutaan sebulan. Itu total ya? Wow. Luar biasa. Sepertinya para kru Jak TV mau resign sebentar lagi ya. Saya melihat muka-muka, saya jadi game online aja nih. Oke, nah saya mau nanya dari sisi sosiolog. Sebenarnya Pak Agus, game ini bisa diterapkan tuh dari umur berapa sih sewajarnya gitu? Iya, kalau dari sisi psikososial itu lebih kepada anak-anak usia SMP. SMP, berarti betul. Di atas 12 ya? Iya. Kenapa? Karena begini, ada satu kondisi realitas sosial di tengah masyarakat. Ketika anak-anak sudah sedang main PUBG gitu atau yang sejenis itu akan merasakan apa yang disebut dengan adiktif. Oke. Adiktif gini. Game yang sesuatu yang menarik itu adalah ketika ini persoalan menang dan kalah. Anak-anak itu biasanya need achievement-nya itu akan tertantang dengan permainan-permainan seperti itu. Nah, kebayangkan oleh kita kalau seandainya anak-anak ini tidak bisa mengontrol dirinya. Gitu. Seperti tadi yang kita sempat bicarakan kasus di New Zealand. Melihat kasus di New Zealand itu, karena ada pengakuan dari si pelaku bahwasanya dia adalah orang yang sudah pada kondisi adiktif, memainkan gamer adiktif PUBG. Oke. Betul, sudah pada kondisi yang sangat akut. Nah, orang yang sedang pada posisi adiktif itu terkadang susah membedakan antara realitas dengan yang virtual. Nah, dia merasa bahwasanya ketika menembaki itu adalah masih dalam posisi seperti orang bermain. Oke. Pertanyaannya kan sederhana. Kalau itu sudah seperti itu, bagaimana kemudian kita akan bisa mengontrol? Ya. Kan akan kesulitan. Sehingga yang buat saya yang perlu sebenarnya adalah pemerintah dengan adanya masuknya e-sport tadi itu, apakah ada regulasi tentang itu? Jadi oke, bagus nih masukannya. Jadi pemerintah jangan cuma mewadahi, cuman betul. Membuat regulasinya juga kayak betul. Gitu. Artinya orang yang anak-anak ini yang bisa untuk menjadi e-sport gitu, atau kalau kita mau ada pembinaan, artinya kan pemerintah juga harus membuat paling tidak aturan-aturan yang jelas. Sebatas pada usia mana anak-anak bisa menjadi seorang atlet. Okay. Itu kira-kira itu aja kalau itu bagus tuh. Harus ada regulasi yang jelas seperti apa dan detail ya Pak ya. Betul. Jadi Bapak setuju nggak kalau fatwanya haram? terlalu ini ya, terlalu pushy Pak ya, kalau langsung di blok kayak gitu ya. Betul. Tidak gini, saya melihatnya kan hanya ini kebutuhan umat melihat bahwasanya fatwa ini adalah sebagai bentuk pegangan. Ya. Sekali lagi itu juga tidak bisa kemudian kita membatasi kondisi perkembangan teknologi yang sedang sedemikian dahsyat ini. Okay. Jadi buat saya kalau perlu mereka yang mau mengambil keputusan fatwa itu main PUBG dulu lah, biar dia tahu rasanya PUBG itu seperti apa, kondisi adiktif itu seperti apa. Jangan-jangan nanti begitu setelah main malah nggak mau lepas dari gadgetnya itu. Iya. Jadi regulasi sampai sekarang dari pemerintah udah ada belum regulasinya, Yot? Apa baru fasilitasnya, baru turnamennya aja? Untuk sekarang yang gue tahu itu mereka yang sekarang kelihatan itu memang sudah memfasilitasi. Setahu gue di bawah Kementerian Bekraf ya kemarin. Betul, Pak Triawan. Tapi sebenarnya sudah ada dari dulu itu sistem rating untuk game. Sama seperti kayak film, Pak. Ya, jadi film itu kan ada SU, semua umur, bimbingan orang tua, sama
dewasa. Yeah. Sebenarnya di industri game di luar dan di Indonesia pun sebenarnya sudah ada gitu sistem ratingnya. Cuman mungkin hanya fakta di lapangannya aja mungkin yang nggak bisa diterapkan secara optimal. Mungkin aksesnya masih terlalu luas. Menurut gue juga seperti itu sih. Jadi memang kalau misalkan memang ini ingin jadi perhatian yang serius supaya nggak kemudian masyarakat jadi lebih paham gitu tentang, karena game ini nggak semuanya itu untuk anak-anak atau untuk semua umur kan, karena ada game yang juga untuk khusus dewasa juga misalkan, atau yang memang butuh bimbingan orang tua karena banyak ada adegan-adegan atau tindakan yang mungkin nggak enak dilihat gitu. Kalau atlet e-sport termuda yang lo tahu umurnya berapa berarti? SD udah ada? Ada SD. SD udah ada? Ada SD. Oke, kalau tadi normalnya di SMP berarti ini masih di bawah. Iya. Ini tapi ya? yang gue tahu itu juga karena udah dibimbing sama orang tuanya. Jadi orang tuanya udah paham dia itu ada bakat, ada potensi untuk jadi atlet e-sport. Cuman mereka juga mementingkan aspek edukasinya. Jadi mereka itu juga sudah ngejadwalin kamu jam segini tuh sekolah-sekolah ada kursus atau les apa, baru nanti setelah itu baru disuruh latihan untuk gamenya gitu. Kebetulan tuh anaknya nurut ya. Masalah kalau anaknya nggak nurut nih. Nah, baiknya gimana dari sisi orang tua, mungkin dari sisi sosiolog mungkin bisa dibantu ya Pak Agus. Baiknya orang tua tuh bagaimana menerapkan regulasi sebelum kita ke pemerintah dulu. Nanti kita juga bakal ngebandingin regulasi-regulasi di negara lain berhubungan dengan berkembangnya e-sport di negara-negara mereka. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Match In.